Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Jumpa lagi sahabat tani sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang 5 kesalahan pemupukan kelapa sawit. Dan yang akan saya bahas ini adalah pemupukan menggunakan pupuk tunggal. Apa-apa saja kesalahannya? Dan untuk menghindari kesalahan itu tentu kita harus lebih banyak belajar lagi. Jadi sahabat sekalian, kepada sahabat yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Kemudian tolong dibagikan kepada sahabat-sahabat tani yang lainnya agar informasi ini bisa sampai kepada sahabat tani yang lain dan bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat tani sekalian, kenapa di sini saya akan membahas tentang kesalahan pemupukan? Karena kalau kita perhatikan dalam berkebun sawit ini, pemupukan ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan berkebun sawit. Juga pemupukan ini merupakan upaya yang mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi kalau tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar, maka kita nanti akan merugi dari hasil yang akan kita dapatkan. Jadi sahabat sekalian, sekarang akan kita bahas kesalahan yang pertama adalah tentang dosis pemupukan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah dosis yang dimaksud adalah penggunaan pupuk untuk sawit yang masih kecil tentu juga berbeda dengan sawit yang sudah mulai berbuah seperti ini. Begitu juga nanti dengan sawit yang sudah semakin tinggi. Jadi intinya kita melakukan pemupukan harus sesuai dengan dosis yang disarankan. Dan untuk acuan kita bisa melihat dari tabel-tabel dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit tentang dosis pemupukan sesuai dengan umur tanaman sawit kita. Jadi jangan sampai nantinya kita salah mengaplikasikan dosisnya. Sawit kita sudah semakin besar, namun kita memberikan pemupukan masih dengan takaran yang sama. Itu harus kita perhatikan. Semakin bertambah umur, dosis semakin banyak, dan puncak dari dosis itu adalah sekitar kurang lebih 15-17 tahun dari umur sawit kita. Kalau umur sawit kita sudah 17 tahun ke atas, maka dosis itu takarannya pun semakin menurun lagi, karena pertumbuhan sawit itu maksimalnya di kisaran umur 15-17 tahun. Kemudian sahabat tani sekalian, kesalahan yang kedua adalah cara pengaplikasian atau cara kita menebar pupuk kita. Banyak para petani atau bahkan dalam perusahaan pun cara pengaplikasian pupuk itu masih banyak dilakukan dengan cara ditabur, dan mungkin masih jarang yang cara dengan dipendam atau dilarutkan dengan air, itu masih sangat jarang. Dan cara yang ditabur ini itu pun sudah sangat baik kalau kita lakukan dengan cara-cara yang sudah memenuhi kriteria pemupukan. Yaitu jadi kalau kita ingin menabur di sekeliling batang seperti ini sahabat sekalian, sekeliling dengan berbentuk cincin seperti itu, maka pupuk itu harus benar-benar tertabur rata. Jadi setiap pupuk itu harus bersentuhan langsung dengan tanah dan tertabur rata, tidak tertumpuk. Sering kita temukan dalam pemupukan, terutama bagi petani-petani mandiri itu, pupuknya memang ditabur berbentuk cincin melingkar di bawah batang seperti itu, namun masih bertumpukan. Jadi kalau bertumpukan ini, maka nantinya akan kurang efisien, apalagi kalau pupuk yang banyak mengandung unsur senyawa garam atau katakanlah urea, MOP, ZA seperti itu. Itu nantinya akan mudah untuk menguap dan nantinya tidak banyak yang terserap oleh tanah. Jadi diusahakan memupuk itu dikelilingkan di batang, namun harus, maksud saya dikelilingkan di permukaan tanah, namun harus merata, tidak ada yang tertumpuk.
Sahabat sekalian, kesalahan yang ketiga adalah tentang waktu melakukan pemupukan. Dan waktu ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi kita jangan hanya untuk mengikuti dari jadwal rutin pemupukan kita. Misalnya bulan ini seharusnya sudah memupuk pupuk urea, seperti itu, contohnya seperti itu. Namun kalau memang kondisi cuaca sedang kemarau atau terik, walaupun itu sudah jadwal pemupukan, itu tetap harus kita tunda terlebih dahulu. Karena nanti pupuk lebih banyak menguap dan kondisi tanah yang kering dia tidak akan menyerap pupuk kita. Kemudian juga di saat yang terlampau tinggi curah hujannya, itu pun harus kita undur pemupukan, karena di saat seperti itu kondisi tanah sedang jenuh dan nantinya tidak akan maksimal untuk menyerap unsur hara pupuk, karena di dalam tanah itu sudah banyak mengandung kandungan air. Jadi sahabat sekalian, waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan adalah di saat curah hujan sedang, ya. Itu yang pertama. Kemudian dilakukannya pun pada pagi hari. Jadi sebelum terik matahari, karena kalau matahari sudah terik, itu nanti pupuk lebih banyak yang menguap daripada yang terserap oleh tanah di kebun sawit kita. Selanjutnya, kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh para petani adalah mengenai jeda atau jarak antar waktu dari tiap-tiap pupuk yang kita taburkan. Sahabat sekalian, pupuk itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita tabur dengan jarak yang terlampau dekat, nanti dikhawatirkan akan saling antagonis atau bertentangan dari setiap unsur hara pupuk. Sebagai contoh ya, kalau kita menabur dolomit itu, kalau kita taburkan dengan KCl seperti itu minimal jaraknya harus 2 bulan, karena kalau dekat jaraknya itu akan saling melemahkan. Jadi kalau kita melakukan pemupukan, maka usahakan kalau pupuk tunggal itu jaraknya minimal adalah 1 bulan per satu macam pupuk, agar nanti bisa terserap dengan maksimal oleh tanaman sawit kita. Dan selanjutnya, kesalahan yang kelima atau yang terakhir adalah tentang pemahaman kita terhadap jenis pupuk itu sendiri. Jadi kita jangan sampai memahami pupuk itu hanya dari katanya saja tanpa kita melihat atau merujuk kepada referensi-referensi yang sudah valid. Itu kesalahan kita. Jadi kita jangan hanya katanya kemudian kita harus pahami adalah ketika kita membeli pupuk, apalagi di pasaran saat ini merek pupuk itu sangat banyak sekali. Itu yang harus kita perhatikan adalah jenis pupuk itu adalah kandungannya. Sebagai contoh misalnya urea kandungannya nitrogen, apa fungsinya untuk tanaman sawit kita, itu harus kita pahami. Kemudian misalnya NPK, kalau sawit kita beri NPK, kemudian tanpa kita beri unsur yang lain, misalnya unsur magnesium ya, yang nantinya mungkin akan berakibat dari daunnya mungkin menguning atau timbul bercak. Ini tanpa kita memahami jenis-jenis pupuk, kita nanti akan sulit untuk menganalisa sebenarnya tanaman sawit kita ini sedang memerlukan unsur hara apa. Namun kalau kita memahami jenis pupuk dan fungsinya, sebagai contoh kalau kita melihat tanaman sawit kita menguning ya, itu kuningnya apakah kekurangan nitrogen atau kekurangan kalium atau kekurangan magnesium bisa kita ketahui. Jadi sahabat sekalian, demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.